Oke, baik, kita mulai ya. Nah, pertama kita latihan soal dulu saja ya. Nah, apa yang kita pelajari sekarang, kita pertama latihan soal gitu ya. Nah, tentang kondisi Cauchy Riemann ya. Nah, ini deh. Nah, gitu. Ya. Nah, kemarin kita belum sempat latihan soal ini. Nah, gitu. Kita lupa kemarin latihan soal ini, Dek. Nah, jadi kita sempatkan ya untuk mempelajari soal-soal di sini gitu ya. Nah, oke, yang pertama dulu. Oke. Nah, pertanyaannya itu adalah apakah fungsi ya, kita misalkan punya fungsi z ya, nah ini x, y, nah itu ya, itu sama dengan misalkan ya x min y dibagi x kuadrat tambah y kuadrat itu bersifat analitik itu ya. Nah ini, nah kita cek sekarang ini, Dek. Nah itu ya. Nah tentu saja kamu bisa tuliskan ya, nanti ini kan fungsi z ini x, y itu, nah ini ya, itu kan seperti itu, x min y, nah ini ya, dibagi dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Nah pada prinsipnya ya D April, nah dari sini D April bisa pecahkan jadi dua macam di sini. Nah ini ya, yang pertama fungsi yang bergantung sama ini yang real ya, ux, y itu yang real. Yang kedua adalah fungsi yang nempel sama imajiner. Nah ini ya v, x, y. Nah seperti itu. Artinya yang ini bisa kamu jabarkan ya. Ini x, ini dibagi dengan x kuadrat tambah y kuadrat ya. Nah ditambahkan dengan ini ya, ini kan minus iy ya. Nah ini kalian kan tulisnya minus iy, minus i. Nah ini kan bisa dibagi jadi dua sisi. Ini dibagi ini minus ya, minus ini dibagi yang ini. Nah ini ya, minus y. Nah ini dibagi dengan x kuadrat tambah y kuadrat gitu ya. Nah artinya dari sini bisa kalian ambil ya di sini ya, bahwa u itu yang ini ya, ini suatu fungsi u yang bergantung pada y. Nah itu ya, itu u x, y ya. Nah ini sama dengan x dibagi dengan x kuadrat tambah y kuadrat ya. Nah lalu v-nya apa di April? Nah di April ambil ini minusnya jangan lupa nih. Nah minusnya nempel kan. Nah ini ya, minus y dibagi dengan x kuadrat tambah y kuadrat ya. Nah dari sini kalian harus bisa turunan nih guys. Nah kondisi Cauchy Riemann mengatakan ini ya, ini kondisi Cauchy Riemann itu mengatakan bahwa kita punya ini ya, do u do x. Nah ini harus dipenuhi nih ya, do u do x itu sama dengan do v do y. Nah ini ya, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah itu ya, do v do x itu sama dengan minus du dy ya. Nah itu, ini yang kedua. Nah seperti itu. Jadi kita harus cek dengan kedua syarat ini, baru kita katakan bahwa fungsi yang kita rumuskan itu adalah fungsi yang sifatnya analitik gitu ya. Nah maka kita harus bisa turunan D Ira. Nah kalau kita bisa turunan enak. Nah ini turunan dua variabel di situ ya. Yang pertama dulu, nah kita ambil ini ya. Nah ini cek ini ya. Nah ini do u do x ya. Nah ini kita cek turunan u terhadap x ya. Nah ini nih, berarti ini do per do x gitu ya. Nah u nya apa mas? U nya tadi itu ini ya, x dibagi dengan x kuadrat tambah y kuadrat kan. Nah ini, nah berarti ini kamu bisa pilih ini ya. Nah ini kan bisa pilih ini turunannya itu kan bagaimana nih kalau kita menurunkan ini. Nah kalau kita misalkan ini itu adalah sebuah variabel p yang atas p, yang bawah q ya. Nah hasil turunan untuk pembagian tuh rumusnya bagaimana? Masih ingat ya? Yaitu p aksen q, nah min pq aksen. Nah ini
Atau kalian boleh pakai U aksen V min UV aksen itu boleh juga. Nah, dibagi V kuadrat ya, Q kuadrat. Nah, kenapa nggak saya pakai U sama V? Soalnya di sini UV-nya sudah kita pakai di sini ya. Nah, ini biar nggak salah. Ya. Nah, di situ. Nah, P aksen itu apa? P aksen, kalau P-nya itu kan X, berarti turunannya P aksen itu turunannya X, itu 1. Gitu ya. Q itu apa? X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, berarti turunannya itu apa? Q aksen itu turunannya X kuadrat terhadap X, berarti kan 2X kan? Nah, Y kuadrat diturunkan terhadap X, ya 0. Gitu ya. Maka dari sini P aksen Q ya, P aksennya 1, Q-nya 2X. Nah, ya, salah, P aksennya 1, Q-nya itu adalah X kuadrat tambahkan dengan Y kuadrat, P aksen Q ya, dikurangi dikurangi P ya, P-nya itu adalah X ya, ini P-nya itu adalah X, Q aksennya itu adalah 2X ya, berarti 2X kuadrat gitu ya, dibagi dengan Q pangkat 2, berarti kan di sini X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat 2 ini. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, bisa kita tulis ya, nanti ini X kuadrat dikurangi 2X kuadrat kan berarti hasilnya itu adalah min X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Nah, ini dibagi dengan yang bawah ini, X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat 2. Gitu ya. Nah, kita cek sekarang ya. Nah, sekarang kita sudah cek yang itu. Nah, sekarang kita cek yang ini. Do V, do Y ya. Nah, itu. Turunan V terhadap Y. Nah, ini ya. Berarti ini turunan terhadap Y. Nah, V itu apa? V itu di sini min Y itu ya. Nah, di minnya saya min Y dibagi ini kan. X kuadrat tambah Y kuadrat kan. Nah, sama ini. Ini atasnya P. Yang bawah itu, yang ini adalah Q. Gitu ya. Nah, itu. Kan rumusnya ini apa? Ini P aksen Q min PQ aksen dibagi dengan Q kuadrat kan. Nah, gini ya. Rumus pembagian kan seperti itu. Nah, P-nya itu adalah min Y. Nah, itu ya. P aksen berarti turunan P terhadap Y. Turunan P terhadap Y ya. Itu kan min 1 kan. Nah, kenapa Y? Nah, ini kan Y. Turunan terhadap Y kan. Nah, Q-nya itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Turunan Q aksen terhadap Y berarti kan 2Y kan. Nah, gitu ya. Nah, ini saya besarkan dikit. Nah, berarti dari sini kita masukkan ya, itu P aksen dikalikan Q. P aksennya itu tadi kan min 1 kan. Min 1, Q-nya itu adalah ini ya, X kuadrat tambah Y kuadrat kan. Ini X kuadrat tambah Y kuadrat minus P. P-nya itu adalah minus Y ya. Dikalikan Q aksen. Q aksennya itu adalah 2Y ya. Nah, gini kan ya. Nah, gini deh. Ini hasilnya itu adalah Q kuadrat. Q kuadrat itu kan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kuadrat kan. Nah, itu ya, Dek ya. Nah, berapa hasilnya ini, Pak? Nah, ini ya. Ya, kalian hitunglah ini. Ini minus, ini kan minus 2Y kuadrat kan. Ini ya. Nah, ini berarti kan di sini minus kalikan X kuadrat, berarti kan minus X kuadrat minus dikalikan Y kuadrat minus Y kuadrat minus tambah minus kali minus kan plus ya, minus Y kuadrat tambah 2Y kuadrat, berarti kan positif Y pangkat 2 kan, dibagi berapa? Dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat 2 ya. Nah, April bisa lihat sekarang hasil turunan dari do U do X kan ini. Nah, ini ya. Bisa dilihat kan sama ini hasilnya. Gitu ya. Nah, kalian bisa cek ini. Nah, hasilnya kan ini min X kuadrat plus Y kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 2. Yang satunya itu ini. Ya. Nah, ini kan sama kan hasilnya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan dari dua pernyataan ini bahwa turunan U terhadap X itu sama dengan turunan V terhadap Y ya. Nah, ini. Jadi kita berhasil membuktikan ya, terbukti gitu. Tapi tidak cukup di situ saja. Di April harus cari turunan V terhadap X itu berapa di sini. Nah, itu ya. Untuk membuktikan syarat satunya.
Nah, itu ya. Sekarang kita turunkan V terhadap X ya. Nah, gitu kan ya. Nah, bagaimana kita menurunkan ini? Turunan V terhadap X ini. Nah, itu ya. Perhatikan, do per do X. Nah, V-nya tadi apa? Yaitu minus Y ya. Nah, dibagi apa? Dibagi X kuadrat tambah Y pangkat 2 kan? Nah, ini ya. Nah, diturunkan terhadap X ini. Kalau diturunkan terhadap X, berarti variabel Y ini bisa kamu keluarkan ini. Dari integrasi ini, dari diferensiasi ini. Nah, keluarkan aja. Sama minusnya juga boleh kamu keluarkan. Berarti kita punya, dari sini ya. Berarti kita punya, ini sama dengan minus Y-nya kita keluarkan. Do per do X ya. Ini dari apa nih, Dek? 1 per... Nah, kalian harus bisa turunan ini. Nah, iya. Tuh ya, turunkan ini terhadap X. Nah, boleh pakai U per V, boleh. Tapi nggak perlu menurutku. Terlalu lama. Ya, karena di sini kan atasnya kan nggak ada X-nya. Kalau atasnya ada X-nya pasti pakai U per UV tadi. PQ tadi. Itu ya, P aksen Q tadi ya. Nah, itu. Kalau seperti ini langsung aja. Nah, ini ya. Ini kan sama kayak ini. X kuadrat. Ini kan seper kan? Seper itu kan sama kayak min 1 kan? Maka turunannya itu bagaimana ini? Nah, turunannya ini kan min 1. Ya, pindah ke depan ya. Pindah ke depan, min 1. Terus ini X kuadrat plus Y kuadratnya. Nah, kan jadinya gini ya. Nah, lalu pangkatnya ini berkurang 1 kan? Min 1 kurang 1, berarti min 2 kan? Nah, lalu turunkan dalamnya. Dalamnya ini X kuadrat plus Y kuadrat diturunkan terhadap X. Nah, X kuadrat terhadap X turunkan jadinya 2X kan? Nah, tuh. Coba tanya Bu Zoom yang ngajarin kalkulus kalian itu. Min Y kali min 1 kan min Y ya. Dikalikan 2X. Berarti hasilnya itu adalah 2X kalikan Y ya. Dibagi berapa, Kak? Dibagi ini. Nah, ini kan pangkat min 2 kan ya. Nah, karena dibagi itu. Kalau pangkat minus kan jadi pembagian. Berarti dari sini X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat 2 gitu ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita harus cek nih bahwa penurunan yang satunya itu harus benar juga. Ini ya, itu min do U do Y ya. Nah, ini syarat yang satunya ini, min do U do Y. Itu ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita tes ini. Nah, ini ya. Min do U do Y ya. Nah, maka kita harus bisa cari ini, min do per do Y. U-nya tadi itu adalah apa? U-nya tadi itu ini ya. X per X kuadrat per Y plus Y kuadrat ya. Nah, ini X per X kuadrat plus Y kuadrat ya. Nah, ini diturunkan terhadap Y. Nah, yang ada Y-nya cuma yang bawah aja, yang atasnya nggak ada. Berarti X-nya itu bisa kamu keluarkan dari diferensiasi. Berarti min X, ini ya, do per do Y. Ini kan jadinya gini ya, 1 dibagi dengan X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Nah, ini. Nah, ini sama juga, Dek. Nah, ini ya, ini kan bentuk ini kan sama kayak ini ya. X kuadrat alias bentuk yang dalam kurung ini loh. Nah, ini ya. Ini kan sama kayak X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat min 1 kan. Nah, ini kalian turunkan terhadap apa? Terhadap Y kan. Nah, berarti turunkan dulu pangkatnya, Dek. Nah, ini kan min X kan. Nah, pangkatnya berapa? Min 1. Nah, pindah ke depan gini kan. Lalu ini dalamnya X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini min 1 dikurangi 1 ya. Jadi min 2 ya. Nah, ini. Min dikalikan min. Itu plus. Nah, itu ya. Ini X ya. Nah, ini pangkat min 2. Jadi per. Gitu ya. Nah, oh ya, saya lupa. Dalamnya belum diturunkan ya. Dalamnya ya. Nah, yang ini di April. Ini ya, Ira. Y kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat kan. Tapi diturunkan terhadap Y. Berarti yang Y aja dipedulikan. Y kuadrat diturunkan terhadap Y. Hasilnya kan 2Y ya. Nah, ini 2X, 2Y. Nah, 2Y-nya lupa tadi. Nah, gini kan. Bawahnya itu apa? Bawahnya itu adalah X kuadrat tambahkan Y kuadrat pangkat 2 ya. Nah, kalian lihat hasilnya. Sama kan? Nah, ini ya. Maka kesimpulannya apa dari sini? Kesimpulannya
Ini ya, kesimpulannya itu ya hasilnya tadi, Dek. Nah, maka bisa kita simpulkan tadi turunan V terhadap X itu sama dengan min do U do Y. Itu ya. Jadi terbukti ya. Nah, itu. Nah, itu. Sehingga dengan kedua syarat ya, dengan ini terpenuhi, dengan menggunakan syarat ini juga terpenuhi. Nah, karena dua-duanya terpenuhi, maka kesimpulan umumnya itu adalah fungsi ini ya. Fungsi apa, Dek? Kira fungsi yang tadi kita turunkan itu, Dek. Fungsi X min Y dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat itu bersifat analitik ya, menggunakan kondisi Cauchy-Riemann gitu ya. Nah, seperti itu ya. Itulah latihan soal yang nanti kita akan keluarkan di ujian ya. Nah, ujiannya nanti aku belum tahu ya UASnya tanggal berapa ya nanti ya. Yang pasti Januari. Nah, nanti kita jadwalkan ya. Nah, lalu UASnya nanti materinya cukup materi yang apa? Yang bilangan kompleks itu aja sampai ke belakang. 11, 12, 13 dan 14 gitu ya. Yang deret nggak usah kita masukkan gitu ya. Nah, gitu. Oke. Oke, baik ya, silakan dipahami dulu. Nah, dan jangan lupa dicatat ya. Oke. Kalau misalkan kalian nyatat terus gak nutut, nyatetnya di sini nggak apa-apa. Nah, kalian bisa bisa lihat catatannya di Google Drive gitu ya. Gitu deh. Jadi sangat enak sekali kita kalau kuliah seperti ini gitu. Nah, sebenarnya saya pengen offline sebenarnya, cuma keadaan yang nggak memungkinkan seperti itu. Ya sudah online aja. Tapi online sekalipun ya kita harus pastikan di Ira ya. Nah, maka materinya tersampaikan gitu. Pokoknya serba mudah lah. Dan makanya di sini ada rekaman gitu. Jadi rekaman tuh harus wajib saya kasih biar kalian bisa belajar ulang-ulang. Gitu ya. Jadi rugi kita, Dek, kalau misalkan kita nggak itu apa nonton, pelajari ulang lagi gitu ya, seperti itu, Dek. Oke. Ya, kita nafas dulu lah, Dek. Nah, itu ya, silakan dipahami dulu. Nanti ya, sebelum ujian ya saya kasih simulasi soal ya. Nah, tentu saja gak usah dikumpulkan. Nah, kalian bisa pelajari itu sendiri nanti ya, untuk persiapan kuis ya. Kuisnya sudah saya kasih kerjakan tuh ya, soal latihan soalnya ya. Tuh, nanti kalian bisa ambil saya ambil soal ujiannya, soal kuisnya dari sana kayak gitu. Nah, seperti itu. Oke, pahami dulu.
Oke. Nah, kalau di April ingat ya kemarin ya, teorema yang sudah kita pelajari itu kan ada 3 ya. Nah, ada 3 teorema 4 ya, teorema 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang ini kita ada teorema lagi, yaitu tentang integral kontur yang kita sebut dengan teorema kelima ya. Nah, ini itu ya. Nah, teorema kelima ini menyatakan bagaimana? Nah, sebentar. Saya close dulu deh yang nggak penting. Ini ya. Jadi nanti ada teorema kelima. Wah, banyak banget ya. Nah, teorema kelima itu menyatakan tentang teorema Cauchy ya. Nah, ini. Gitu. Teorema Cauchy. Ini. Itu ya. Nah, bagaimana teorema Cauchy ini dinyatakan ya? Ini bukan Cauchy ya, Cauchy. Kenapa nulis U susah sekali? Ini. Itu ya. Nah, jadi misalkan saja ya. Nah, ini. Misal kita punya nih kurva tertutup ya. Nah, ini kurva tertutup sederhana. Nah, ini. Oke. Kita punya suatu kurva yang tertutup, yang simple ya, yang sederhana. Nah, itu. Nah, di sini. Oke. Tentu saja kurva tertutup sederhana ini itu sifatnya yang tidak berpotongan ya. Nah, yang tidak berpotongan terhadap dirinya sendiri. Ini ya, tidak berpotongan. Itu ya, terhadap dirinya. Nah, ini. Jadi dia itu continue gitu. Aduh. Kenapa ini? Terhadap dirinya sendiri. Itu ya. Nah, dan itu ya, tentu saja nanti dan arah garis singgungnya. Nah, ini dan arah garis arah garis singgungnya itu berubah secara kontinu ya. Nah, itu. Jadi berubah secara kontinu. Tuh. Nah, ya, kecuali ya, kontinu kecuali pada titik tertentu ya. Nah, kecuali pada titik tertentu. Nah, ini. Nah, ini. Tuh. Nah, itu ya. Maka, nah ini ya. Itu. Iya, jadi dia itu continue deh. Nah, maka jika kita misalkan ya suatu fungsi fz. Nah, kenapa kita bahas fz ya? Karena teorema ini masih membahas fungsi analitik. Jika fz itu analitik, itu ya, analitik di dalam C ya, kurva C ya. Nah, ini. Jadi kurva tertutup sederhana ini misalkan C ya, kurvanya itu namanya kurva C gitu. Nah, closest ya, tertutup. Nah, ini. Jika fz itu analitik di dalam kurva C, maka nah ini kita bisa nyatakan ya. Maka nanti kita bisa nyatakan nah suatu integral ya. Ini suatu integral fz. Duh, kenapa ini? Suatu integral fz dz itu bernilai 0 itu di sekitar C ya. Itu kita sebut around ya, around C itu ya, di sekitar C. Nah, itu dia.
Nah ini ya, itu katanya seperti itu. Nah nanti kita bisa buktikan ya. Nah ini, jadi itu kalau misalkan kita punya suatu kurva ya, kurvanya C, kurvanya tertutup dan dia itu tidak berpotongan dengan BD-nya, jadi itu dia bergerak terus, continue itu. Jadi dia gak bakal bersentuhan sampai kapanpun, dan arah garis singgungnya tentu saja berubah secara kontinu ya. Nah itu di sini berubah, di sini berubah, di sini berubah, dan seterusnya. Nah nanti kalau kita ambil integralnya di sekitar C itu, fungsi dari fungsi analitiknya, fungsi Z-nya itu bernilai 0 di sekitar C di situ. Nah itu ya. Nah kita tentu saja nanti bisa perlihatkan ya. Nah bahwa tentu saja fungsi fz di sini itu memenuhi. Nah itu ya, fungsi fz itu memenuhi fungsi yang kita sebut dengan ini ya, ini u, ini ya, fz itu kan u plus iv itu ya. Nah itu u plus iv, jangan lupa ya. Nah ini fz itu sama dengan, nah ini ya, sama dengan, kalau ingat ya, ini z fungsi x plus y, nah sorry, x, y ya, sebagai fungsi x, y itu kan bisa dinyatakan, tadi sudah kita sebutkan pada latihan soal ya, itu nilainya itu adalah u xy, nah tambahkan i v xy itu ya. Nah ini kayak gitu. Nah, ini. Oke ya, tuh. Oke, nah kita ingin membuktikan integral itu deh. Ini ya, ini kita tentu saja ingin membuktikan integral ini, itu ya. Ini fz-nya ini ya, ini dz-nya ini bisa dinyatakan bagaimana dz yang ada di sini ini. Nah itu pertanyaannya, kayak gitu. Nah kalau kita ingat ya bahwa fungsi z itu ya tentu saja juga bisa dinyatakan dalam bilangan real dan bilangan imajinernya, yaitu x plus y, kan gini. Ini juga bisa dinyatakan seperti ini, itu ya. Nah ini kayak gitu, atau ininya juga nggak usah lah ini ya. Inilah ya, ini yang dinyatakan u plus iv itu yang ini. Nah ini ya, ini kita nyatakan seperti ini aja. Nah ini. Aduh, kenapa ini ya. Nah ini z-nya itu x plus y, kan juga bisa seperti itu kan. Nah ini ya, nah ini bedanya apa? Yang satunya sebagai fungsi u tuh sebagai dua fungsi ya, ini dua fungsi. Yang z-nya di sini hanya satu fungsi saja, dan itu boleh-boleh aja, karena memang by default definisi z by default tuh seperti ini, yang dapat diperluas menjadi seperti ini masing-masing, dan seperti itu juga. Nah kayak gitu ya. Nah maka kalau kita turunkan di sini, kita diferensialkan ya. Nah, kita ambil diferensialnya itu ya, perhatikan dz itu kan. Nah, x-nya diturunkan, berarti jadinya dx plus i dy. Nah, gitu kan. Ini dalam bentuk diferensialnya. Artinya nanti kalau kita berurusan sama integralnya, nah kita ambil ya. Ini integral fz. Nah, ini fz dz ini ya. Nah, ini kita masukkan ini. fz-nya tadi kan kita ambil ya, itu adalah ini integral tertutup ya artinya ya. Ini tanda bulat di sini tuh menyatakan ini integral yang sifatnya tertutup gitu ya. Nah, gitu. Itu ya. Nah, fz-nya itu ya, u plus iv tadi ya. Nah, ini fz-nya kan u plus iv. Ini kan tadi kan u plus iv. Ini kan ya. U plus iv. Nah, dz-nya itu apa, Ira? dx plus i dy ya. Nah, ini dz di sini kan sama dengan ini, Dek. Nah, ini ya. Apa itu, Dek? Nah, dx plus i dy ya. Nah, ini. Ya Allah. Ini ya. Itu kan? Nah, artinya nanti kita bisa pecahkan ini menjadi dua part yang berbeda, gitu ya. Nah, ini kita kalikan dulu adik masing-masing. Ini ya. Ini pertama kita kalikan dulu ya. Ini u dikalikan dx gitu ya, Dek ya. Nah, perhatikan integral u dx ini ya. Terus ini u dikalikan i dy ya. Nah, tambahkan integral tertutup i
Nah, ada I-nya tuh, I-nya keluarkan aja. IU DY ya. Nah, ini kan. Lalu yang ini IV dikalikan DX, berarti sama juga itu. Nah, tambahkan integral ini IV DX. Nah, itu ya. Lalu suku yang terakhir bagaimana deh ini? IV dikalikan IDY ya. Nah, itu kan ya. Nah, integral IV dikalikan IDY ya. Nah, jangan lupa deh, April. I dikalikan I itu berapa? -1 kan? Nah, karena I kuadrat kan -1 deh. Nah, ini ya. I kuadrat itu -1. Nah, sehingga kita bisa kumpulkan di sini. Yang tidak ada I-nya yang mana, Mas? Nah, ini ya. Ini. Yaitu ini kan gak ada I-nya kan? UDX. Ini kan minus ya. Minus VDY. Nah, itu kumpulkan ya. Nah, itu integral UDX min VDY ya. Nah, gitu ya. UDX dikurangi VDY. Nah, suku yang satunya yang ada I-nya. Nah, yang mana itu di April? Ini I sama I ini ya. Nah, keluarkan saja I-nya. Ini I integral close ini ya. Yang pertama UDY VDX ya. Nah, ini UDY ditambahkan VDX. Nah, seperti itu, Dek. Jadi kita punya dua nilai tertutup, dan jangan lupa ini integralnya tertutup terhadap C ya. Nah, di sekitar C gitu. Nah, ini tadi kita lupa. Ini ya. Nah, ini. Nah, seperti itu. Ya. Tuh, ini kasih kurung ini. Nah, gitu. Oke. Nah, gitu ya. Tuh. Jadi ini ingat ya, C di sini maksudnya apa? C itu maksudnya di sekitar C ya, around C gitu ya. Beda antara di sekitar dengan di dalam ya. Dengan di around itu beda, itu deh. Nah, itu. Jadi kita kalau mengerjakan permasalahan ini, kita bisa sederhanakan lagi menggunakan yang namanya teorema Green. Nah, divisi mat berapa ini? Teorema Green ini. Ya, divisi mat 2 ya. Nah, jangan lupa divisi matnya itu. Penting ini. Ya. Apa kata teorema Green? Gitu ya. Nah, katakanlah kita punya suatu fungsi ya. Kalau kita punya suatu fungsi, let's say, katakan saja suatu fungsi P itu x, y ya. Katakanlah kita punya suatu fungsi P x, y dan Q x, y. Nah, itu ya. Kalau misalkan dua fungsi ini beserta ya beserta diferensial parsialnya ini ya, beserta diferensial parsialnya itu kontinu itu ya. Kontinu di mana? Kontinu di daerah R gitu ya. Nah, misalkan ya, maka itu ya, maka ini deh. Yang tentu saja kita nggak perlu menurunkan lagi ya teorema Green-nya ya, karena panjang itu penurunannya. Nah, maka kita punya ini deh. Nah, ini ya, integral P dx itu ya, tambahkan Q dy. Nah, gini ya. Ini sama dengan ya integral double ya, double integral gitu ya. Nah, integral lipat ya. Ini kalau pada suatu daerah C gitu ya. Nah, di mana ini itu sama dengan di daerah R, di mana R itu di area di dalam ya, inside C ya. Nah, area di dalam C gitu ya. Kalau C itu ada suatu kurva, berarti dalamnya ini itu inside-nya. Nah, itu deh. Jadi hasilnya itu adalah ini ya. Nah, ini do ini ya.
do ki, nah do x ya. Nah ini dikurangi dengan do p do y ya. Nah ini dx dikalikan dy. Nah seperti itu dek. Nah maksudnya apa? Maksudnya nanti kita hubungkan ini masing-masing dek. Nah ini p, ini q, ini ya. Ini p, ini q gitu ya. Nah seperti itu. Nah ini ingat-ingat ya. Ini teorema Green. Nah tuh, Green ini bukan hijau ya, tapi memang ada orang yang namanya Green. Nah teorema Green seperti itu dek. Nah sekarang coba kita lanjutkan ya penurunannya itu dengan mempertimbangkan variabel yang ada di sini dek. Iya. Nih ya. Maka yang kalian lakukan apa dek sekarang dek? Ini ya. Ini P ya. Nah ini P, ini Q ya. Nah ini. Tuh. Nah maka dari situ integral U dx bisa jadi gini kan. Nah sekarang kan kita ambil ya. Nah sekarang kita ambil yang suku pertama itu P-nya U, yang kedua P-nya itu Q-nya itu min V. Nah ini ya, Q-nya itu min V. Berarti dari sana bisa kamu tuliskan kan integral tertutup ya. Ini hasilnya kan ini ya, langsung ya. Hasilnya ambil aja turunan keduanya ini. Nah, ini ya. Ini kamu ambil ini di dalam C, itu ya. Inside C itu. Nah, kemudian ini do Q do X ya. Nah, Q-nya itu apa tadi? Q-nya itu kan min V kan? Berarti di sini min do V do X kan? Nah, gitu ya. Ini min dp dy, min dp dy. V-nya kan U kan? Berarti kan min do U do y ya. Nah, gini kan? Nah, ini ikuti rumus itu. Nah, ini sama dengan apa? Dx dikalikan dy. Nah, itu ya. Nih. Itu ya. Nah, sekarang suku yang kedua, Dek. Yang ini ya, ada yang plus I itu ya. Ini ya. Plus I, berarti hasilnya sama juga ya. Hasil yang ini, nah ini berarti kan ini P-nya sekarang. Ini P-nya, ini Q-nya. Sekarang Q-nya minus V ya. Nah, itu Q-nya minus V sekarang. Berarti dari situ, Dek. Nah, kamu ambil ya, inside K. Ini ya. Berarti dari sini P-nya kan U kan? Di P-nya U ya. Masukkan ke sini. Ini kan dq dx. Do Q do X kan? Nah, di sini Q-nya kan V. Berarti dari sini do V do X ya. Nah, itu kan dikurangi apa? Do P do Y. P-nya itu adalah U. Nah, berarti di sini do U do Y. Nah, gitu ya. Dikalikan apa? Dx dy ya. Nah, gitu. Tuh ya. Oke. Nah, kita punya ini, Dek. Nah, tapi kalian ingat ya, bagaimana cara kita menjamin hasilnya ini 0. Kenapa kita butuh 0? Karena kita ingin membuktikan equation ini, Dek. Nah, ini ya. Ini harus kamu buktikan nih. Nih, itu ya. Nih, buktinya itu apa? Nah, buktinya jelas ya. Kalian bisa ambil bisa gunakan persamaan Cauchy-Riemann ya di sini ya. Nah, itu do U do X do V do Y. Kan bisa gitu ya. Tapi di sini butuhnya do U do Y. Nah, itu. Kita ingat ya. Nah, kondisi apa tadi? Kondisi Cauchy-Riemann ya. Ini, Dek. Nah,
bagaimana itu tadi rumusnya kondisi Cauchy-Riemann itu ya. Nah, masih ingat nih, ini kan do U do V do X ya salah satu aja. Nah, kita kan nggak butuh semua karena ini persamaannya identik. Ini do V do X sama dengan min do U, ini min do U do Y ya. Nah, ini kan gini ya. Nah, artinya apa? Nah, artinya di sini kalau kita punya minus do V do X berarti sama dengan positif kan? Positif do U do Y ya. Nah, itu. Terus yang ini Dek, do V do X di sini atau do U do Y nya kamu ganti boleh. Ini do V do X di sini. Itu ya. Nah, ini. Nah, sebentar. Suku yang kedua ini, astagfirullahalazim, ini kebalik Dek. Sebentar ya, aku ulang lagi ya yang ini ya. Nah, oke. Ini kan, nah, kalian yang peka ya. Nah, kalau ada aku salah langsung tegur aja, nggak apa-apa. Ini loh, lihat entah. Ini P itu yang nempel sama DX. Nah, berarti yang di sini P-nya bukan Q, tapi Q-nya tuh V. Ini ya. Ini P-nya. Nah, gitu loh. Ini Q-nya. Nah, gitu ya. Kenapa? Ini datang ke sini. Ini kan P-nya tuh yang nempel sama X. Nah, ini ya. Nah, itu. Q-nya yang nempel sama Y. Ya, berarti yang suku yang kedua ini, nah ini ya. Oke. Nah, maka dari sini ya, penurunan rumus yang suku kedua itu kan ini ya, integral P dx Q dy. Nah, P-nya itu yang nempel sama dx ya, berarti di sini P-nya itu adalah V. Nah, Q-nya itu yang nempel sama dy, berarti Q-nya di sini itu adalah U. Nah, itu ya. Masukkan ke sini, ke rumus ini. Berarti dari sini, ini do Q, Q-nya itu adalah U ya. Do U do X. Nah, di sini dikurangi do P do Y. P-nya itu V ya. Nah, min do V. Nah, min do V do Y ya. Nah, gitu kan. Dikalikan dx kalikan dy gitu ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, oke. Nah, dari sini baru kita kenakan lagi yang kita sebut dengan tadi kondisi ini ya. Ini ya, kondisi Cauchy apa tadi? Cauchy-Riemann ya. Nah, gitu Dek. Apa tadi kondisi Cauchy-Riemann itu? Kalau kita punya do V do X, itu kan nilainya sama dengan apa Dek? Min do U ya. Min do U do Y ya. Nah, gini kan. Terus kalau kita punya satunya apa tadi? Kalau kita punya do U do X, nah ini ya. Itu hasilnya sama dengan apa? Do V do Y ya. Nah, turunan V terhadap Y. Nah, gini kan ya. Nah, itu. Ya udah, ini bisa kamu ganti nih. Kalau do V do X-nya minus do U do Y, berarti kalau minus do V do X itu hasilnya itu adalah positif do U do Y ya. Nah, ini. Itu. Nah, kalau do U do X ini, do U do X-nya di sini sama dengan do V do Y. Nah, ini ya. Berarti sama dengan apa ini, Dek? Sama dengan ini do V do Y ya. Nah, ya kan? Ini sama ini kan sama kan? Sesuatu yang sama dikurangi, hasilnya 0. Iya. Ini juga sama nih, do U do Y dikurangi do U do Y. Kalau kita kurangi, hasilnya 0. Gitu ya. Maka terbukti bahwa apa, Dek? Terbukti bahwa integral tertutup di sekitar C Fz ini ya. Fz dikalikan apa? Dz ya. Itu sama dengan 0 ya. Nah, itu terbukti sekarang. Nah,
Nah, seperti itu ya Dek ya, kayak gitu. Nah, oke, itu ya. Jadi ini kita hanya baru pembuktian aja, pembuktian dari teorema yang kita pakai itu. Nah, itu ya, gak usah saya kotakin lah. Ini ya, terbukti ya. Nah, gitu deh. Nah, itu. Oke, silakan kalian pahami dulu ya. Kurva tertutup itu bisa kalian bayangkan ya, kurva tertutup itu kayak lingkaran gitu deh ya, kayak lingkaran persegi gitu ya, yang kalian bisa gambarkan sekali garis tanpa mengangkat pena itu. Ini ya, nah, ini C. Itu deh. Oke ya. Yang berikutnya di sini ada teorema ke-6, Dek. Sebentar ya. Ini kok agak nge-lag ya. Ini ya. Kita coba yang berikutnya, teorema 6 ya. Nah, ini. Nah, sekarang beda nih, Dek. Nah, ini ya. Ini sekarang kita bahas tentang formula ini ya. Ini ya, formula apa? Formula integral apa? Integral Cauchy ya. Nah, ini agak pelan-pelan saya nulisnya ini. Nah, sekarang kalau kita punya, kalau misalkan suatu fungsi fz ya, itu analitik jadi fungsi fz itu analitik, ini ya. Analitik di mana? Analitik di, gitu ya. Analitik di sisi C, ya. Aduh. Di sisi dan di dalam C. Nah, ini ya. Ini ya. Sebentar. Saya close dulu ya. Lemot ya. Ini ya. Nah, kalau kita punya ini ya, suatu integral ya, atau fungsi fz yang analitik pada di sisinya dan pada di dalamnya, di dalam kurva C tentu saja ya. Nah, ini di dalam kurva C itu, maka nilai dari fz ya, fz, nah baru enak sekarang tulisannya di titik ya, ini di titik
Nah, katakanlah fungsi Z sama dengan A. Nah, tentu saja di dalam C ya. Jadi di dalam C. Nah, diberikan, nah ini baru enak deh. Diberikan, mulai lagi. Diberikan melalui, nah ini ya, integral kontur. Nah ini ya. Nah ini integral kontur. Nah itu deh. Oke, bisa kalian bayangkan ya. Jadi sekarang saya punya ini. Nah ini ya integral konturnya ya. Jadi kalau kita mau mencari fungsi Z, di Z sama dengan A ya. Nah itu hasilnya seperti ini dek. 1/2 pi dikalikan I, integral tertutup Fz dibagi dengan Z min A, gitu ya. Ini D, dz, itu dek. Ini ya. Ingat ini baik-baik dek. Nih. Oke. Nah, itu ya rumusnya ya. Nah. Oke. Nah, kita perlu gambarkan ya. Bagaimana suatu titik Z sama dengan A di dalam suatu kurva di luar itu. Nah, gini ya. Sekarang katakanlah kita punya suatu titik ya, tentu saja ini garis Y, ini garis X gitu ya. Nah, titiknya, nah katakanlah ini kita punya suatu gambar tuh seperti ini. Nah, ini ya. Nah, jangan lingkaran. Nah, ini. Nih ya. Kurva ini katakanlah ini sebagai kurva C ya. Nah, ini. Nah, gini. Seret. Gitu ya. Nah, kemudian di dalam kurva ini itu ya, ada suatu titik di dalam kurva ini ya, karena kan tadi kan dibilangnya kan di dalam ya. Nah, di dalam C. Nah, di dalam C itu ada suatu titik Z sama dengan A. Berarti kita perlu gambarkan lagi. Ini ya. Kurva di dalam sini. Nah, ini ya. Nah, gini ya. Nah, di kurva ini, nah itu ada garis terputus. Untuk apa? Lihat dulu. Katakanlah ini suatu titik A. Nah, gini ya, titik A di mana ini berjari-jari. Nah, berjari-jari rho gitu ya. Nah, ini kurang besar. Ini ya. Nih. Nah, ini. Itu ya. Itu deh. Nah, ini titik A di sini ya. Titik A berjari-jari di sini, jari-jarinya tuh rho ya. Nah, seperti itu deh. Nah, di mana A itu merupakan suatu titik tetap di dalam kurva C, gitu ya. Jadi A itu adalah suatu titik di dalam itu ya. Di dalam apa, Mas? Di dalam kurva C, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita tinjau suatu fungsi ya, fungsinya kita sebut dengan fungsi Vz gitu ya. Nah, di mana fungsi Vz ini kita akan nyatakan dalam Fz. Nah, itu dibagi dengan, nah ini ya, Z minus A gitu ya. Nah, di mana, nah kita tinjau fungsi ini, di mana fungsi ini membuat fungsi Fz itu di sini ya, di mana fungsi Fz ini kita harus jamin bahwa ini fungsi Z-nya ini analitik gitu ya. Analitik di mana? Analitik pada dan di dalam C. Nah, itu ya. Di sisi C dan di dalam C itu bersifat analitik. Itu ya. Katakanlah kita punya ini di luarnya ini C. Nah, kemudian di dalam sini itu ada kurva yang warna hitam itu adalah C aksen, gitu ya. Itu. Nah, C aksen ini adalah lingkaran kecil ya. Lingkaran kecil dengan pusatnya A dan jari-jarinya rho gitu ya.
Nah, sekarang kita potong, kan awalnya kan lingkaran seperti ini. Nah, ini ya. Kita potong ini di sini, di bagian yang bolong di sini. Nah, kita potong di situ. Nah, perpotongan ini kita buat suatu koneksi itu, Dek. Nah, ini ke sini. Nah, ini ke sini. Nah, kita potong gitu. Nah, kita buat suatu jembatan yang menghubungkan kurva C warna biru dan kurva warna C warna hitam di situ. Itu ya. Nah, itu. Nah, ini. Itu ya. Nah, kurva itu, titik ini katakanlah di sini titiknya itu A. Nah, yang luar itu A ya. Yang di dalam di sini itu suatu titik yang kita sebut dengan titik B. Nah, gitu ya. Nah, ini. Oke, sekarang kita coba integralkan fungsi ini, gitu ya. Nah, kita integralkan sepanjang lintasan ini. Berarti ini, kalau ini kita hubungkan, berarti panah yang di sini akan bergerak ke sini, gitu ya. Akan bergerak ke sini, akan melingkar di sini, bergerak ke sini, bergerak ke situ, akan kembali ke sini. Nah, itu ya. Nah, bergerak lagi. Nah, oke. Itu ya. Nah, oke. Kemudian nanti kita akan integralkan. Nah, dimulai dari sini, integral dari A, ya, dari A ini bergerak ke sini, melewati C di sini, kemudian masuk ke sini. Nah, melewati lingkaran C aksen, kemudian sampai di titik B. Nah, itu ya. Itu nanti kita integralnya seperti itu. Dan kembali lagi ke titik A. Jadi dari titik awal kembali ke titik semula. Itu ya. Itu ya. Jadi lintasannya itu dari A menuju ke C, masuk ke dalam lingkaran C aksen, melewati titik B, kemudian kembali lagi ke titik A. Itu ya. Jadi dari awal menuju titik semula. Itu, Dek. Nah, itu ya. Oke. Nah, berarti bisa kita ambil ya. Sekarang integralnya ada dua macam nih, Dek. Integralnya dua macam, yaitu kita sebutkan integral VZ dz. Nah, jadi kita integralkan V ini sepanjang ini. Pertama, dia itu melewati suatu sisi yang kita sebut dengan sisi C, ya. Nah, jadi dia itu akan melewati dari sini ke sini, itu ya. Nah, ini ya, itu melewati suatu sisi C, itu ya. Nah, C. Nah, itu ya, lewat maksud saya lewat lingkaran yang luar dulu. Di sini. Di mana lingkaran yang luar di sini itu kan arahnya kan berlawanan jarum jam. Ini ya, ini berlawanan jarum jam. Maka bisa kita katakan C ini berlawanan apa? Jarum jam, itu ya. Nah, itu. Atau kita sebut counter clockwise gitu ya. C counter clockwise itu ya, berlawanan arah jarum jam. Seperti itu ya. Dan tentu saja nanti ini kita ambil lintasan baru tertutup yang kita sebut dengan C aksen di sini ya. Nah, itu kita ambil C aksen di situ. Gimana C aksen itu? Kalau kalian lihat panahnya, kan panahnya gini. Itu panahnya itu searah jarum jam. Nah, itu ya kita sebut dengan clockwise. Itu ya, searah jarum jam. Nah, tambahkan VZ, nah DZ. Nah, karena kurva ini itu adalah kurva yang terhubung satu sama lain, tidak terputus ya. Nah, ini kan terhubung satu sama lain ya. Nah, seperti itu. Maka total integralnya ini itu adalah integral tertutup. Integral tertutup itu hasil integralnya harus 0 selama dia terhubung satu sama lain, itu ya. Titiknya terhubung. Titik ini, lingkaran ini integralnya 0. Meskipun kita ginikan, kita potong lingkarannya menjadi seperti ini, tetap 0 karena tertutup, kecuali kalau kita buka, gitu ya. Nah, seperti itu, Dek. Itu ya. Nah, tuh. Itu harus kita jamin itu. Itu ya. Oke.
Nah, ini kalau misalkan keduanya itu apa namanya di April counter clockwise gitu ya. Atau bisa kita tuliskan di sini tuh ya. Nah, kita bisa pindahkan kedua sisi ya. Nah, ini integral VZ dz. Nah, kalau kita ambil C yang arahnya itu counter clockwise berlawanan jarum jam, kan sama dengan minusnya kan. Nah, karena ini kan plus ya, pindah ke ruas kiri jadi minus. Nah, itu dia. Ini C aksen itu sifatnya clockwise, itu ya, sama dengan minusnya. Nah, boleh nggak mas kita ambil kedua-duanya ini counter clockwise? Boleh aja, nggak masalah. Kalau dibalik berarti ini jadinya plus ya. Kalau kita ambil ini keduanya, ini C, ini VZ dz, kita ambil arah yang sama ya, maka ini plus juga. Nah, ini jadi plus ya, ini VZ dz, ini C aksen, dimana jadi masing-masing kedua-duanya ini, nah sama-sama itu ya, sama-sama counter clockwise gitu ya, sama-sama berlawanan arah jarum jam gitu ya. Nah, seperti itu dek, itu ya. Nah, ini oke, seperti itu. Nah, tentu saja nanti kita bisa ambil ya. Nah, kita bisa eliminasi apa? Kita bisa kerjakan ini di sepanjang ini ya. Misalnya kita ambil dulu yang pertama di sepanjang ini ya. Tulisannya tambah kecil ya guys ya. Ini sepanjang C aksen. Nah, ini C aksen itu yang mana? Nah, C aksen itu di sini yang dalam ya, yang dalam itu. Nah, berarti kalau kamu ambil dek titik C aksen itu ya, lingkaran itu kan bisa kamu rumuskan ya. C aksen itu berada di mana? Nah, C aksen itu atau fungsi Z-nya itu kan mewakili, nah ini kan tentu saja Z-nya, definisi Z-nya ya, itu kan X plus Y kan. Nah, di mana posisi X-nya itu ada di mana? Di titik A kan. Nah, ini kan X-nya kan sama sejauh A di sini ya. Nah, di sini kan X-nya sejauh A. Ya kan ya? Nah, terus Y-nya itu di mana? Pertanyaannya. Nah, ini ya, ini A, tentu saja Y-nya itu ya, Y-nya itu berada pada koordinat polarnya. Gitu ya. Koordinat polar itu kan, atau bilangan kompleks dalam jari-jari itu gimana rumusnya, Dek? R atau rho jari-jari E pangkat I theta. Gini ya. Nah, ini. Tuh. Nah, kalian ingat-ingat cara menyatakan bilangan kompleks dulu gimana sama Pak Basit itu, sama Bu Ira itu. Gitu ya. Nah, ini. Maka kalau kita turunkan di sini ya. Kita turunkan ini Z terhadap apa namanya? Theta ya. Nah, ini jadinya kan gini ya. Ini kan ada I theta, berarti I rho E pangkat I theta ya. Maka dari sini dz-nya itu sama dengan rho I E pangkat I theta d theta ya. Nah, d theta-nya pindah ke sini. Nah, seperti itu, Dek. Itu ya. Ini kan, ini menyatakan Z-nya itu. Maka nanti kalau kamu integralkan, Dek, integral C ini ya, kamu ambil ya VZ dz ya. Ini kan cita-cita kita di sini. Nah, mencari integral ini. Ini ya, itu akan kamu bisa tuliskan sama dengan, nah, ini kan VZ-nya tadi apa, Mas? Ini ya, FZ dibagi Z min A kan? Ini ya, FZ dibagi Z min A kan? Nah, ini dz ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, ini bisa kamu lanjutkan nanti ini. Ini ya. Nah, ini Dek. Berarti di sini kalau kamu ambil ya yang ini Dek. Ini kalau kamu ambil Z min A ya, A-nya pindah ke sana ya. Z min A berarti hasilnya itu adalah, nah, rho E pangkat I theta kan? Itu ya. Nah, ini kan ini C FZ. Nah, itu ya. Bawahnya apa tuh, Dek? Rho E pangkat I theta kan? Nah, dz-nya apa Mas tadi, Mas? dz-nya tuh ini.
Nah, rho I, E pangkat I theta, di theta ya. Nah ini. Itu rho I, E pangkat I theta, di theta ya. Nah, ini coret aja nih. Rho-nya, E-nya, gitu ya. Tapi itu sama dengan ini. Sama dengan integral, ya. Nah, sekarang integralnya sudah batasnya itu apa, Dek? I d theta ya. Nah, theta itu apa? Theta itu kan sudut apa? Sudut lingkaran kan? Nah, kalau kalian lingkaran itu apa namanya? Sudutnya berapa derajat, Dek? Lingkaran itu 360 derajat kan? Makanya bisa kamu ambil di sini dari 0 sampai 2pi. Nah, itu ya. Itu panjang lingkaran. Gitu ya. Gitu, Dek. Itu ya. Nih, saya pindahkan dulu. Iya, itu hasilnya kan? Ini. Nah, berarti bisa kamu simpulkan ya di sini ya. Berarti integral ini ya. VZ DZ di sekitar C ya. Itu jawabannya itu ya. Sama dengan ini I ya. Nah, 0 sampai 2pi FZ d theta gitu ya, Dik ya. Nah, ini. Oke, apakah selesai? Ya, belum ya. Nah, di sini, Dek. Nah, oke, coba kita lanjutkan ya. Nah, tadi rho itu kan jari-jari ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan, Dek, rho jari-jari dari lingkaran tadi. Nah, ini. Jadi kita akan buat rho ini sangat kecil sekali sehingga lingkaran hitamnya itu seolah-olah seperti titik gitu ya. Kita ambil ini sangat kecil sekali. Nah, ini jari-jarinya ini. Itu ya, jari-jarinya ini, jari-jari C aksen ini sangat kecil sekali. Yang namanya jari-jari sangat kecil, semakin terlihat seolah-olah titik. Artinya nanti rho-nya itu akan coincide sama A, sepusat dengan A gitu ya. Nah, itu sepusat. Nah, kalau kita ambil jari-jarinya sangat kecil sekali, Dek, atau rho-nya mendekati 0 ya, maka konsekuensinya itu nilai Z-nya tadi, nah itu juga mendekati A-nya. Itu ya, mendekati A. Nah, itu kan tahu dari mana? Ya tadi kan Z itu kan ini ya, A tambahkan rho E pangkat I theta. Jadi kalau misalkan ininya sangat kecil, mendekati 0 kan, berarti ini suku ininya bisa cancel, jadi mendekati A saja. Nah, makanya di sini A, gitu ya. Itu. Maka kita bisa simpelkan formulanya. Maka fungsi analitik Z-nya itu, kalau ini Z-nya mendekati A, berarti bisa kamu ambil ini FZ-nya itu FA, gitu ya. Maka dari perumusan yang sudah kita lakukan di sini, bisa kita tuliskan integral ini ya, VZ itu DZ itu sama dengan I ya. Nah, ini integral dari berapa itu, Dek? 0 sampai 2pi FZ-nya itu jadi FA kan. Nah, ini ya FA. Nah, FA-nya saya tulis warna hitam untuk menandakan dia berbeda ya. Di situ FA dikalikan apa? D theta kan. Nah, itu ya. Nah, ini integralnya bisa kamu keluarkan ini. Ini FA-nya. Sekarang dia konstanta ya. Ini FA integral 0 sampai 2pi D. Nah, D theta ya. Integral ini, integral d theta itu kan ya, integral d theta itu kan sama dengan theta ya. Thetanya 0 sampai 2pi, Dek. Nah, masukkan 2pi ya, berarti kan 2pi kurangi 0. 2pi kan. Maka dari sini kamu punya ya. Ini I FA dikalikan 2pi ya. Berarti jawabannya adalah 2pi I FA. Nah, gitu ya. Maka kita punya. Nah, kembalikan lagi, Dek. Nah, ini kita terbukti sekarang. Nah, ini VZ-nya tadi kamu kembalikan di situ.
Nah, Vz-nya apa? Jadi kalau kita punya integral ini tertutup ya dari fungsi fz, nah ini ya, ini z min a dari dz itu sama dengan ini. Nah, jadi terbukti ya. Nah, gitu. Jadi maksudnya gimana? Kita dapat menentukan suatu fungsi integral di dalam apa? Di dalam suatu kurva. Kalau yang tadi yang sebelumnya itu masih di pinggirannya, di teorema yang kelima itu masih di sekitarnya, ini di dalamnya, gitu ya. Maka bisa kamu nyatakan di sini, ya, bisa kamu tuliskan kalau saya punya FA, itu ya, itu sama dengan 1/2 pi dikalikan I integral di dalam suatu kurva yang tertutup. Di sini itu adalah kurva tertutup C. Di sini ya, di sini Fz dibagi dengan Z min A, itu ya. Nah, dan Z seperti itu deh. Nah, ini sama juga, kalau yang C aksen juga sama, cuma beda minusnya saja, gitu ya. Nah, gitu deh, itu ya. Itu nanti kita akan menyelesaikan suatu persoalan dengan menggunakan integral kontur yang ada di sana, gitu ya. Nah, ini terlalu ke bawah ini deh, gitu ya. Nah, bisa dipahami ya. Nah, ini oke. Tuh, ini ya. Tuh, dan ini ya. Nah, seperti itu. Oke, pahami dulu deh. Nah, kita coba satu soal aja ya. Nah, ini. Ini. Nah, yuk. Contoh soal ya. Nah, di sini. Nah, tuh. Rugi kita kalau nggak contoh soal ya. Nah, ini. Tentu saja basicnya menggunakan apa yang sudah kalian pelajari ya. Nah, ini tuh pastikan kalian harus paham ya. Nah, kalau yang nggak kalian bisa itu integralnya, wah sudah selesai, susah itu. Masalahnya ini tuh kalau kalian sudah fisika semester atas dan menghadapi persoalan matematik pelajaran kuliah fisika semester atas itu harus selesai permasalahan integral ini hasilnya apa gitu ya. Nah, itu. Dan memang susah. Itu. Oke, nah kita coba soalnya. Wait, sabar.
Ya udah, besok aja lanjut latihan soalnya ya. Oke, itu aja deh. Nah,